Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Karena semua yang indah, semua yang baik, semua yang bagus adalah dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita memohon ampun kepadanya. Segala nikmat yang Allah berikan, ternyata kita tidak pandai mensyukuri. Dan kita berlindung kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa memerintahkan keburukan, yang terkadang membuat kita berucap, berbuat sesuatu yang tatkala kita menyadarinya, kita akan menyesal. Tapi itulah kejahatan jiwa yang harus dilawan, yang tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal agar Allah melindungi kita dari kejahatan jiwa kita. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan amalan-amalan kita, yang seringkali kita beramal dengan amalan yang berbungkus riya, atau amal itu memang amal keburukan yang kalau kita tidak diselamatkan oleh Allah dari dampak buruk amalan kita, maka yang akan terjadi adalah bencana. Seperti yang kita lihat, di mana-mana terjadi bencana, itu bisa jadi karena efek samping perbuatan-perbuatan buruk kita. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Dia esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semoga salat bersambung untuk beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Setelah beberapa tahun, ya kayaknya kita ini berapa tahun kita ngaji kitab tauhid? Tahunan Ustaz. Berapa tahun? Mungkin sekitar 4 tahun lebih Ustaz. Masya Allah, 4 tahun lebih kita ngaji kitab tauhid. Ya, karena memang volume kajiannya yang jarang. Kita dulu ngaji kitab tauhid ini ada daurah yang memang rutin dilakukan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bagi para mahasiswa. Kita menyelesaikannya mungkin dalam 8 pertemuan. Kita udah menyelesaikannya karena memang kajiannya nggak perlu terjemahan, di mana Syekh memberikan penjelasan dengan bahasa Arab dan bukunya dengan bahasa Arab. Memang ada beberapa masyayikh yang menjelaskan kitab tauhid ini dalam waktu yang cukup lama, karena penjelasan mereka yang sangat luas dan detail. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita di ilmu yang sudah kita pelajari dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, setelah kita membaca kitab tauhid, paling enggak kita tahu tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada beliau oleh orang-orang yang merasa mereka benar dan mereka beranggapan bahwa dakwah
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala adalah menyimpang, maka sejatinya kitab Tauhid itu dijual di pasar-pasar, dapat di-download di berbagai situs gratis. Coba dilihat. Kalau memang ada kesalahan, kita tahu manusia pasti melakukan kesalahan, maka silahkan dikoreksi. Kalau ternyata yang disampaikan adalah kebenaran, maka tugas seorang muslim adalah menerima kebenaran itu dari siapapun yang mengucapkan, karena kebenaran akan tetap kebenaran. Ahibati fillah, untuk melanjutkan kajian yang bertemakan akidah, insyaallah kita akan membahas Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Namun yang sampai saat ini kita belum ketemu terjemahannya yang sesuai dengan kitab bahasa Arabnya. Ternyata Syekh Shalih Al-Fauzan menulis beberapa kitab Tauhid untuk anak-anak sekolahan, seperti yang mungkin sudah didapatkan buku terjemahannya yang judulnya Kitabu Aqidatut Tauhid, Kitabut Tauhid untuk anak SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi sepertinya itu dibahas di sekolahan umum. Di Arab Saudi mereka membahas semua Kitabut Tauhid karena memang berkaitan dengan akidah. Yang pembahasannya dimulai dengan bab 1 pengantar studi akidah. Ana sampai saat ini belum dapat nih bukunya dalam bahasa Arab. Yang Ana dapatkan buku dengan judul, mungkin bisa ditampilkan Zubair, pakai apa? Easy case. Bismillah. Pakai MacBook. Nah. Nah. Ini kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dengan bahasa Arab, yang kalau kita lihat tema pembahasannya di bab pertama, Syekh membahas tentang al-inhiraf fi hayatil basyariyah, yang artinya penyimpangan dalam akidah, dalam kehidupan manusia. Di sini beliau berbincang tentang sejarah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan penyimpangan dalam kehidupan manusia. Beliau berbincang tentang syirik, tentang kufur, tentang nifak, definisi dan macam-macamnya. Kemudian beliau menjelaskan tentang al-jahiliyah, apa maksudnya jahiliyah. Kemudian al-fisq, apa yang dimaksud dengan kefasikan, ad-dhalal, kesesatan, ar-riddah, kemurtadan, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Ini beliau bahas di bab pertama. Kemudian di bab kedua beliau membahas tentang ucapan dan perbuatan yang menafikan tauhid dan membatalkannya. Di pembahasan pertama beliau membahas tentang iddia ilmil ghaib fi qiraatil kaf wal finjan wat tanjim. Ini berkaitan dengan klaim mengetahui yang gaib. Dengan cara apa? Dengan cara membaca apa? Bukan sidik jari, garis tangan ya, garis. Membaca garis tangan. Ada orang yang dengan membaca garis tangan ya. Ya, kita dulu kasih tahu ada garis tangan yang nutup ya, ada yang terbuka
yang katanya dari sini bisa dibaca masa depan manusia. Itu adalah kebohongan. Kemudian membaca finjan. Finjan ini cangkir yang dikasih air, kemudian mungkin dulu ada yang seperti bola gaib ya buat mereka, bola magic sehingga bisa melihat masa depan seseorang, atau ilmu nujum, atau juga berkaitan dengan kartu, ada yang membaca masa depan orang dengan kartu. Kemudian di bab kedua beliau membahas tentang sihir, tentang perdukunan, tentang paranormal. Kalau bicara sihir dan perdukunan ini di Indonesia sudah ada perhimpunan dukun Nusantara ya. Ini sesuatu penyimpangan dalam akidah yang tidak boleh didiamkan, tapi seorang muslim harus berusaha untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian di pembahasan yang ketiga beliau membahas tentang taqdimul qarabin wan nudhur wal hadaya, yaitu bisa dilihat di sini di pembahasan ketiga, taqdimu al qarabin, yaitu mensuguhkan atau memberikan sesajen kurban, nazar, hadiah-hadiah kepada tempat-tempat ziarah, ke kuburan-kuburan, dan mengagungkannya. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang mengagungkan, beliau membahas tentang ta'zimut tamathil wan nusub at-tidhkariyah. Ini berkaitan dengan mengagungkan patung-patung pahlawan. Patung-patung yang dibuat sebagai kenangan untuk mengingat perjuangan, biasanya itu banyak ini dibahas. Kemudian dibahas juga tentang al-istihza' bid-din, tentang memperolok-olokkan agama dan menistakan agama dan kehormatan-kehormatannya. Mungkin kita juga melihat seperti ucapan siapa? Abu Janda yang berkaitan dengan Islam arogan, ini termasuk melecehkan agama, dan seperti yang dilakukan oleh Presiden Prancis pada waktu itu, bagaimana mereka menistakan agama dan memperolok Rasul SAW. Kemudian berkaitan dengan berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Kemudian pembahasan tentang hak, mengakui hak untuk membuat hukum halal haram. Kemudian berkaitan dengan intisab kepada madhab-madhab dan sekte-sekte jahiliyah. Kemudian pandangan materialistis terhadap materialisme terhadap kehidupan. Kemudian pembahasan tentang jimat, ruqa, dan lain-lainnya. Kemudian di bab ketiga beliau membahas tentang apa keyakinan yang harus diyakini seorang muslim terhadap Rasulullah, terhadap ahlu baitihi, dan sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun di bab yang keempat beliau berbincang tentang bid'ah, macam-macamnya, tentang sejarah munculnya bid'ah, tentang bagaimana mauqif sikap umat Islam terhadap orang-orang yang berlaku bid'ah. Kemudian berbincang tentang beberapa contoh bid'ah yang tersebar di masyarakat muslim. Baik, ini berkaitan dengan pembahasan Kitabut Tauhid yang baru saja kita tampilkan judulnya. Adapun pembahasan Kitabut Tauhid yang ana rasa mungkin bisa menjadi pilihan ya nanti di sini di bab pertama pengantar studi akidah. Mungkin kita akan membahas studi akidah ini sebentar lagi, tapi sebelum itu ana ingin menyampaikan apa yang dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang sejarah terjadinya penyimpangan dalam tauhid. Tatkala muncul pertanyaan, mana dulu yang ada, tauhid atau kesyirikan? Artinya, apakah orang itu terjebak dalam kesyirikan terlebih dahulu,
kemudian dalam perjalanan hidupnya dia menemukan Tuhan, lalu dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, manusia itu secara fitrah bertauhid. Kemudian dalam perjalanan hidupnya terjadi pengaruh lingkungan, pengaruh kawan, pengaruh keadaan yang menyebabkan dia akhirnya terjatuh ke dalam tauhid. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi mana yang terlebih dahulu? Maka pendapat yang lebih kuat dan yang tidak, bukan pendapat yang lebih kuat ya, pendapat yang benar, yang tidak mungkin dapat dipatahkan dalil-dalilnya, bahwasanya asal mulanya adalah tauhid. Kenapa? Karena manusia pertama itu bukan kera yang berevolusi menjadi manusia. Bukan. Jadi teori evolusi yang mengatakan manusia berasal dari kera, kemudian ditemukan di Jawa ya, ditemukan fosil manusia purba yang namanya, waktu dulu kita belajar itu siapa? Homo sapien javanivus apalah, karena ditemukan di Jawa, nanti ditemukan di mana. Mereka kemudian dengan fosil-fosil itu menganggap, oh ini loh asalnya manusia dari kera. Enggak. Karena sampai hari ini kita belum pernah melihat kera yang berubah jadi manusia. Sampai hari ini. Tapi Allah menceritakan ada manusia yang jadi kera. Ada. Tatkala Allah murka, mengutuk orang-orang Yahudi yang mereka tidak taat kepada aturan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Mereka jadi kera. Nah, sedangkan kita berkeyakinan bahwasanya manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama itu Nabi. Kalimullah yang Allah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga keturunan Nabi Adam itu masih berada di atas tauhid. Kalaupun Nabi Adam terjebak dalam larangan Allah Azza wa Jalla untuk memakan buah, kemudian diturunkan ke muka bumi, tapi beliau anak keturunannya berada di atas tauhid. Kemudian kapan terjadi kesyirikan? Itu yang dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 213. Di surat Al-Baqarah ayat 213, sebentar lagi kita akan baca. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Semuanya. Sampai anaknya orang kafir pun. Sebutkan agama aja bapaknya. Mau agama Buddha, mau agama Hindu, mau agama Yahudi, Nasrani, itu anak yang lahir di atas fitrah. Kalau nggak dipengaruhin sama orang tuanya, nggak dipengaruhin sama lingkungannya, dia akan bertauhid. Dia akan meyakini. Sama kayak orang-orang ateis pun, tatkala berada di atas pesawat, kemudian pesawat itu terjadi kerusakan di atasnya, mulai bergoyang, apa yang akan mereka teriakkan? Tuhan. Oh my God. Dia tahu bahwa secara fitrah dia tidak ada sendiri. Ada yang menciptakan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Terus kok bisa dia menyimpang sekarang? Kok ada orang yang jadi Yahudi, kok ada orang jadi Nasrani, kok ada orang jadi Buddha, jadi Hindu? Fa'abawahu. Kata Nabi SAW, kedua orang tuanya. Ini menunjukkan pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga. Fa'abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya yang membuat orang itu, anak itu Yahudi. Au yunassirani au yumajjisani. Atau membuat anaknya Nasrani, atau membuat anaknya Majusi. Kedua orang tuanya.
Haibati fillah, disinilah menunjukkan bahwasanya anak keturunan Adam itu bicara konsep beragama, mereka itu bertauhid sebenarnya. Hukum asalnya seperti itu. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, anak-anak Nabi sampai hari kiamat, dilahirkan di atas tauhid. Kesyirikan itu datang merusak sesuatu yang bagus, yang sesuai dengan fitrah. Tapi kita akan baca surat Al-Baqarah 213, silakan. Nah, Ustaz. Al-Baqarah 213, Ustaz. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Jadi kanan nas ummatan wahidah. Dulunya manusia itu satu agama. Satu agama. Dulunya mereka satu agama, di atas Islam, di atas tauhid. Kemudian terjadilah perselisihan. Karena terjadi perselisihan, yang orang-orang kemudian bingung. Mana agama yang benar? Apalagi tatkala kesesatan itu didukung oleh penguasa. Sehingga seakan-akan kesesatan itu kebenaran. Ketika itu Allah mengutus para nabi. Jadi para nabi diutus setelah terjadinya perselisihan. Makanya kalau dibicarakan nabi yang pertama itu siapa? Rasul yang pertama yang diutus. Kalau nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Makanya awal terjadi kesyirikan itu di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Nuh itu ummatan wahidah. Satu umat. Di atas satu agama, itu tauhid. Kalau bicara berbuat dosa, ya semua anak Adam berbuat dosa. Tapi mereka tidak berbuat kesyirikan. Ketika terjadi kesyirikan di masanya Nabi Nuh alaihissalam, disinilah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Dan proses Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak umatnya kepada tauhid itu lama. 950 tahun beliau berdakwah. Untuk mengembalikan orang-orang kepada tauhid. Tapi ternyata mereka menolak. Akhirnya Allah mengembalikan umat kepada tauhid lagi. Di mana seluruh yang berbuat kesyirikan ditenggelamkan. Semuanya ditenggelamkan bersama berhala-berhala mereka. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Yang merupakan patung-patung. Dan kebohongan itu ditenggelamkan. Nabi Nuh alaihissalam berada di atas kapal. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mentauhidkannya.
nanti terjadi kesyirikan kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 163 menjelaskan tentang bahwasanya Nabi Nuh ini adalah Rasul yang pertama yang diutus setelah terjadinya kesyirikan dan penyimpangan dalam peribadatan manusia. Nah, silakan dibaca di An-Nisa 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Barakallahu fikum. Di sini Allah menyebutkan, kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Disebutkan tuh nabi-nabi setelahnya. Yang ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah awal Rasul yang diutus tatkala terjadi perselisihan di antara umat manusia yang berkaitan dengan agama mereka. Maka diutus Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana baina Adam wa Nuh alaihi assalam asyratu qurunin kulluhum alal Islam. Di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 kurun. Quran ini terjemahannya 2. Yang pertama abad, yang merupakan masa selama 100 tahun, atau generasi. Yang kalau generasi sekarang itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Tapi generasi pada waktu itu umurnya ratusan tahun. Nabi Adam alaihissalam umurnya 960 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwahnya saja selama 950 tahun. Itu berdakwahnya aja, bukan umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan yang umurnya Nabi Nuh 1000 lebih. Ada yang mengatakan 1300 tahun. Di mana setelah Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir bandang itu, beliau hidup ratusan tahun lagi bersama umatnya yang selamat dari banjir tersebut. Ahibati fillah, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, Allah juga mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di masanya Nabi Ibrahim terjadi kesyirikan. Beliau juga mengajak umatnya kepada tauhid. Akhirnya di dalam kisah perjalanan dakwah beliau ke Mekah, meletakkan Ismail bersama ibundanya. Kemudian tatkala Ismail remaja, Nabi Ibrahim datang bangun Ka'bah bersama Ismail, yang akhirnya itu menjadi rumah yang pertama yang diletakkan di muka bumi ini untuk ibadah. Orang-orang tawaf di sana, sholat di sana, mereka melaksanakan ibadah haji, yang akhirnya orang-orang Arab ini beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tauhid. Lalu kapan terjadi kesyirikan di Mekah? Kenapa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di Ka'bah itu sudah ada 360 berhala? Kenapa? Ya, sudah terjadi penyimpangan. Awalnya tauhid,
kemudian terjadi penyimpangan. Sehingga orang-orang menyembah berhala-berhala. Siapa yang pertama membawa kesesatan ini ke kota Mekah? Disebutkan bahwasanya yang pertama membawa berhala ke Mekah itu adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ketika dia berangkat ke Syam. Yang tahu Syam ini Ardul Anbiya. Tanahnya para nabi. Nabi-nabi Bani Israel di sana. Kalau kita bicara Nabi Ibrahim, ya di sana. Nabi Ibrahim meninggal di sana. Nabi Yakub di sana. Nabi Ishak di sana. Nabi Musa juga meninggal di sana. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Semuanya di sana. Jadi ini Amr ibn Luhai ketika berangkat ke sana, di sana sudah terjadi kesyirikan. Kita lihat ya bahayanya melakukan perjalanan ke negeri-negeri yang tidak beriman. Yang akan menyebabkan engkau membawa ilmu dan budaya mereka ke negeri Islam. Ketika dilihat orang-orang pada melakukan ritual ya, memberikan sesajen kepada berhala, mungkin tawaf di sana. Ditanya sama Amr bin Luhai ini, kata dia, kalian ini apa yang kalian lakukan sih dengan berhala-berhala ini? Dengan patung-patung ini? Kata mereka, nastasqi, kita minta hujan nama mereka. Lalu Allah turunkan hujan. Nastansiru, kita meminta pertolongan kepada mereka. Kita minta kemenangan menghadapi musuh-musuh. Dan dia menolong kita. Kata Amr bin Luhai, ma ajmala hadha. Oh bagus kalau gitu ini. Maka dia minta, bisakah aku dikasih satu, aku akan bawa ke kampungku. Kata mereka boleh. Dibawalah berhala pertama dari Syam ke Mekah. Berhala yang pertama itu namanya Hubal. Dibawa. Dia mulai berdakwah. Kesesatan itu tersebar karena adanya dakwah dan usaha dari mereka. Dan karena diamnya orang-orang yang berilmu. Mulai dia mendakwahkan. Ini bagus. Ya yang awal dikatakan bagus. Bagusnya kenapa? Iya kita nih datang ke Syam itu, kata mereka, kalau mereka minta hujan, dikasih hujan. Mereka kalau menghadapi musuh, mereka minta kemenangan, mereka dikasih kemenangan. Ahibati fillah. Mereka menamakan syirik mereka ini tawassul sebenarnya. Dari satu sisi. Kenapa? Karena mereka kalau ditanya, kalian nyembah berhala? Enggak gitu loh, ini patung. Jadi kita ini hanya sekedar perantara aja sih. Menjadikan berhala-berhala itu perantara. Agar mereka lebih dekat, agar doanya lebih dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan hal ini di surat Az-Zumar ayat 3. Tentang bagaimana orang-orang musyrikin. Kemudian yang awalnya Hubal. Lalu dikatakan Amr bin Luhai ini ada jin juga yang membisikkan kepada dia. Disampaikan kepada dia bahwasanya ada patung-patungnya zamannya Nabi Nuh itu ada di Jeddah. Ketika banjir bandang, ketika banjirnya sudah reda, itu patungnya terdampar, digali, ditemukan. Maka mulai patung-patung itu dikeluarin jamaah. Setiap qabilah dikasih patung, kasih berhala. Ada usaha, ada biaya yang dikeluarkan. Ada kekuasaan yang digunakan. Sehingga kesyirikan itu menyebar. Dan ketika mereka, Khalid bin Walid ya, tatkala diperintahkan untuk menghancurkan Mana kalau nggak salah. Itu Khalid dikasih tahu sama Nabi SAW. Khalid, nanti engkau kalau sampai ke tempat berhala mereka, akan keluar perempuan hitam. Yang rambutnya panjang, dia telanjang. Disebutkan juga bagaimana
Postur buah dada dia pendek, hitam. Jangan takut dengan dia. Dan betul Khalid ketika sampai ke sana, keluar itu perempuan. Akhirnya dibunuh sama Khalid bin Walid dan dibakar berhala mereka. Ini pada masa Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Kembali, bagaimana orang-orang Mekah itu ketika mereka menjadikan berhala-berhala sesembahan, apa kata mereka? Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 3. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang mengklaim bahwasanya kita nih ketika beribadah kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, mungkin ada yang modelnya pohon, ada yang modelnya pantai, ada yang model mentari, sekedar untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah utus nabinya, Allah jelaskan itu nggak boleh. Itu kesyirikan. Tapi mereka menolak. Tatkala mereka didakwain untuk menjadikan sesembahan itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini alaihi salatu wassalam hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu? Yang biasanya orang-orang musyrikin punya ritual di sana, ritual di sini, ritual di sana, dijadikan hanya satu untuk Allah Azza wa Jalla. Kata mereka, inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang aneh gitu loh. Maka kelak Allah akan memberikan hukum, keputusan atas perselisihan mereka. Kan berselisih. Orang-orang musyrikin mengklaim mereka yang benar, Muhammad yang salah, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Padahal nggak kayak gitu. Maka dengan tersebarnya kesyirikan itulah diutus Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian jamaah, sejak dahulu kesyirikan itu sudah merajalela. Dan di zaman kita pun masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan. Namun kebanyakan mereka itu masih percaya dengan tauhidur rububiyah. Bahwasanya pencipta itu satu. Esa. Allah itu Esa. Yang menciptakan bumi ini, yang menurunkan rizki, yang memberikan hidayah, yang memberikan segala-galanya kepada manusia, yang mengatur alam semesta ini, kebanyakan dari mereka meyakini Allah satu. Makanya Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya satu. Allah. Ketika kita tanyakan kepada orang-orang non-muslim, baik itu Nasara, Yahudi, ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak akan mengatakan Nabi Isa. Enggak. Mereka akan mengatakan Tuhan Bapa.
Siapa yang menciptakan surga dan neraka? Mereka akan mengatakan Allah. Terus kenapa kalian menyekutukan Allah? Maka mereka akan mengatakan sekedar untuk lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Perantara. Ahibati fillah, di surat Yusuf ayat 106. Di surat Yusuf ayat 106, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa ternyata ada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyatullah. Dia beriman Allah yang menciptakan, tapi dia melakukan kesyirikan. Oleh karena itu makna la ilaha illallah itu, makna la ilaha illallah bukan artinya tiada pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah. Kalau bicara tiada pencipta kecuali Allah, ya Abu Jahal percaya. Abu Jahal kalau ditanya, Abu Jahal siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata Abu Jahal apa? Allah. Memang ada sedikit sekali dari manusia yang menentang hal itu. Seperti Fir'aun, yang menentang hal itu Namrud. Walaupun dalam kalbu mereka, mereka tetap meyakini adanya pencipta. Nah, di surat Yusuf ayat 106, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Barakallahu fikum. Mungkin terjemahan ini jangan dipindah dulu. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Sedangkan tafsirnya disebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum illa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Artinya mereka beriman tapi melakukan kesyirikan. Loh, berimannya di mana? Beriman Allah itu pencipta. Maka kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Mekah umpamanya, bagaimana di situ ada 360 berhala. Tapi kalau mereka lagi susah, tatkala mereka berada di lautan, Allah menceritakan ya, bagaimana ketika orang-orang musyrikin, mereka dalam perjalanan, naik perahu, kemudian waja'ahumul mauj min kulli makan. Datang itu yang namanya ombak dari segala arah. Datang angin topan, badai yang membuat perahu itu akan tenggelam. Apa yang terjadi sama orang-orang musyrikin yang ada di atas kapal tersebut? Kalau tadi kita contohkan apa yang dikatakan oleh orang-orang ateis tatkala pesawat mereka hendak jatuh. Allah contohkan orang-orang musyrikin ketika berada di kapal, mereka lupa sama sesembahan-sesembahan mereka. Mereka lupa sama berhala-berhala mereka. Apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Murni doanya hanya kepada Allah. Minta supaya diselamatkan. La in anjaytana lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau selamatkan kami, kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur, yakni mentauhidkanmu. Ketika Allah menyelamatkan mereka, kembali ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Jadi ahibati fillah, kenapa kita perlu belajar tauhid? Perlu mengkaji tauhid, perlu mendalami tauhid. Karena ternyata ada perkara-perkara yang dapat membatalkan tauhid kita. Ada amalan-amalan, ucapan-ucapan yang membuat kita keluar dari agama kita. Kalau kita nggak belajar tauhid ini, kita sholat, alhamdulillah, anak sholat Ustaz, anak puasa di bulan Ramadan, ntar lagi
Ana juga berangkat umroh, ana berangkat haji. Alhamdulillah, itu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita juga perlu tahu apa saja sih yang Allah inginkan dari kita dan apa yang terlarang. Aturan itu dibuat jamaah, kalau kita melihat aturan yang ada di jalan rambu-rambu. Rambu-rambu itu ada dua. Yang pertama isinya larangan, yang satu isinya ya peringatan. Yang satu peringatan, mungkin larangan. Ada yang mungkin sekedar arahan aja. Yang satu larangan parkir, dilarang diam di sini, atau kadangkala boleh parkir. Ada tanda-tanda seperti itu. Begitu pula kita ketika beriman kepada Allah. Antum belajar enggak? Antum SIM aja. SIM itu antum dapatkan dengan sekolah. Dengan ujian, dengan tes. Tapi KTP antum dapatkan tanpa tes. Dan tertulis di KTP itu di kolom agama Islam. Maka perlu belajar. Dan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Dan dakwah para nabi semuanya dimulai dengan tauhid. Dengan memperbaiki akidah, keyakinan. Mungkin kita bisa baca sedikit yang tadi udah di-share. Nah, pengantar studi akidah. Mungkin silahkan dibaca. Nah, Ustaz. Bab 1 pengantar studi akidah. Pasal 1 makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Makna akidah secara bahasa, akidah berasal dari kata aqd yang berarti pengikatan. I'taqad kadza artinya saya beriktikad begini. Maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya terhadap kepada sesuatu. barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini berkaitan dengan akidah. Akidah itu amalan hati. Keyakinan kita terhadap sesuatu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi ada akidah yang menyimpang. Keyakinan-keyakinan, ada manusia yang meyakini umpamanya kalau hari Rebuh itu atau hari Selasa itu hari yang naas, hari sial. Ini berkaitan dengan keyakinan. Di pesawat tidak ada angka 13 ya. 13 nggak ada. Di lift. Kadang-kala antum naik lift, dilihat mana lantai 13? Nggak ada. Ini apa Ustaz? Ini keyakinan. Bahwasanya angka itu adalah angka sial. Terus macam-macam lah keyakinan-keyakinan yang tidak benar ini jamaah. Maka kalau bicara akidah, kalau satu keyakinan amalan hati yang memang kalau salah sangat berbahaya. Akan mengantarkan kita ke neraka dan membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang secara akal tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi namanya keyakinan. Seorang muslim ketika menyembelih kurban, kepalanya dikemanakan? Ada orang motong sapi, kepalanya ditaruh di laut. Buat apa? Ngasih makan ikan. Kayaknya enggak lah. Inilah keyakinan. Ada keyakinan di sana. Muslim ketika berkurban, potong sapi, potong kambing, itu seluruh anggota tubuh kambing sapi itu boleh dimakan. Dibagikan kepada fakir miskin.
Kenapa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Karena keyakinan muslim, darahnya itu nggak sampai ke Allah. Dagingnya itu nggak sampai kepada Allah. Terus yang nyampe apanya Ustaz? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah, ketakwaan kalian. Nih, di sini. Takwa itu di sini. Ini bicara akidah. Jadi ada orang, kalau sudah akidahnya nggak benar, maka kita akan lihat tindakan-tindakan dia nggak benar. Baik, secara syar'i, makna akidah? Makna akidah secara syar'i, akidah adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Barakallahu fikum. Jadi kalau bicara akidah seorang muslim itu, apa sih yang dia yakini sebenarnya? Ya, ada rukun iman. Kalau kita bicara Islam, lebih kepada amalan. Sholat, amalan, kelihatan. Syahadat, ya juga ucapan yang diucapkan oleh lisan. Kemudian kalau bicara puasa, ya amalan. Zakat, ngeluarkan duit. Haji, ya berangkat. Tapi kalau bicara akidah, secara syar'i, maka antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu yang disebut akidah seorang muslim. Jadi meyakini hal itu. Beriman kepada Allah ini tentunya ada konsekuensinya. Beriman kepada rububiyatullah, Allah sebagai pencipta. Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Allah yang tahu yang gaib, yang lain nggak tahu. Kemudian beriman kalau Allah yang berhak disembah. Kemudian nanti beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa sih malaikat Allah itu? Mereka adalah makhluk yang tercipta dari cahaya. Yang mereka memiliki sayap. Yang mereka indah. Mereka tidak makan, tidak minum. Mereka melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Ada yang detail nantinya. Itu berkaitan dengan keimanan kepada malaikat. Nah, dilanjutkan. Syariat terbagi menjadi dua, yaitu i'tiqodiyah dan amaliyah. I'tiqodiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Misalnya, i'tiqod, kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya, juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut asliyah atau pokok agama. Amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Misalnya, sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut far'iyah atau cabang agama, karena ia dibangun di atas i'tiqodiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqodiyah. Maka, akidah yang benar adalah fondasi bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kita yang sudah beramal, yang sudah berhaji berulang kali, umroh berulang kali, tiap tahun puasa, sholat sehari 5 kali. Kita harus tahu bahwa amalan kita ini baru akan diterima kalau akidahnya benar. Kalau tidak benar, di situ terjadi kesyirikan atau keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, akan menyebabkan amalan dia sia-sia. Allah mengatakan tentang penghuni neraka, amilatun nasiba tasla naron hamiyah. Amil, beramal dia, capek masuk neraka. Maka jangan sampai kita beramal sepanjang tahun, sampai mati kita beramal, tapi ternyata di hari kiamat
Amalan kita nggak ada nilainya. Gara-gara di situ ada keyakinan-keyakinan, ada akidah-akidah yang rusak. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau engkau melakukan dosa sepenuh bumi ini selain syirik, maka insya Allah masih ada harapan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah, siapapun yang melakukan kesyirikan, siapapun yang melakukan kesyirikan, walaupun amalan dia banyak, dia hafal Al-Quranul Karim, mungkin dia hafal Sahihul Bukhari, mungkin dia umrah setahun 2-3 kali, mungkin dia imam di masjid, mungkin dia seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru yang melakukan kesyirikan, maka nggak akan diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang kayak kita, yang orang-orang biasa. Allah berfirman di surat Az-Zumar yang disebutkan di sini, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Persekutukan Allah niscaya akan hapuslah kamu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Subhanallah, bayangkan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ini menunjukkan bahwasanya aqidah tauhid ini sama dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad alaihissalam, nggak ada yang berubah. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amalu, amalanmu gugur dan engkau akan jadi orang yang merugi. Ya sangat rugi sekali. Ketika capek beramal, tahu-tahu amalannya tidak diterima. Nah, dilanjutkan. Pak Ustadz, ayat selanjutnya ini tadi sudah dibaca lagi Ustadz. Yang mana? Az-Zumar ayat 2 dan 3. Oke, siap. Lanjut ayat-ayat di atas dan senada. Oh, nah. Ayat-ayat di atas dan yang senada, yang jumlahnya banyak, menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari syirik. Karena itulah hal pertama yang didakwahkan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Dia. Bagaimana firman-Nya? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Barakallahu fikum. Ya, tadi yang itu yang sudah kita sampaikan bahwasanya nabi-nabi sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dakwah mereka dimulai dengan tauhid. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah saja, tinggalkan taghut, sesembahan selain Allah. Jadi bukan engkau beribadah kepada Allah dan silahkan beribadah kepada yang lainnya. Bukan seperti itu. Makna la ilaha illallah itu adalah menafikan segala sesembahan yang ada. La ilaha illallah, kecuali Allah. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah tapi ternyata dia beribadah kepada selain Allah, dia punya keyakinan kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Itulah dakwah para nabi. Maka sangat penting sekali kita bicara tentang akidah, memperbaiki akidah kita, dan kelak akan ada hari kebangkitan di mana Allah akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di muka bumi ini
Kita melihat orang-orang ateis merasa benar. Orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Nasrani, Yahudi, mereka merasa benar dengan keyakinan mereka. Allah turunkan Al-Quran untuk memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kelak pada hari kiamat, Allah akan putuskan bahwa ternyata satu-satunya agama yang diterima Allah, inna dina indallah al-Islam. Hanya agama Islam. Dan Muslim pun ternyata masih bisa terjebak dalam kesyirikan dan kekufuran. Kenapa kita belajar walaupun kita sudah Islam, walaupun kita sudah bertauhid, agar kita selamat dari berbagai hal yang merusak akidah kita. Hadza wallahu alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita agar kita hidup di atas agama ini sampai ajal menjemput kita. Hadza wallahu alam bisawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Nah. Ya, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang akhwat. Qadarullah pernah bertaaruf dengan seorang ikhwan. Dan saya mundur karena alasan pihak dari keluarga ikhwan tersebut mempercayai jika menikahkan anggota keluarganya lebih dari satu dalam 1 tahun itu tidak boleh. Saya mundur karena saya takut menghancurkan prinsip tauhid saya sendiri terhadap Allah untuk mempercayai sesuatu yang dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Apakah yang saya lakukan sudah tepat? Jazakallahu khair sebelumnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau kita ngelihat apa yang ditanyakan tadi, maka seharusnya yang dipastikan adalah ikhwannya dahulu. Ikhwannya ini apakah berkeyakinan seperti orang tuanya? Atau dia udah ngerti, udah faham, dan dia sudah berdakwah ke keluarganya, tapi keluarganya menolak. Maka insya Allah nggak masalah anti melanjutkan pernikahan. Sebagian orang jamaah beranggapan nggak boleh nikah dalam setahun 2 kali itu alasan ekonomi sebagian, bukan keyakinan, tapi memang masalah ekonomi. Orang itu mau nikah harus nabung ya, harus ini itu. Kalau setahun 2 kali sampai ada anak ketemu sama orang yang udah belajar sunnah, Ustaz. Kalau setahun nikahkan anak 2 Ustaz, ya Allah habis fulusnya kata dia. Jadi bukan karena keyakinan dengan masalah setahun 2 kali itu anaknya akan ini akan enggak, karena masalah ekonomi. Kemudian juga ada yang berkeyakinan jangan menikahkan anakmu di atas tanggal 20. Di atas tanggal 20. Kenapa? Karena belum gajian. Orang-orang itu ketika mengadakan pernikahan, harapan nanti ada orang yang membantu, kasih fulus, ini itu. Kalau di akhir bulan, habis sudah jemaah. Nggak ada yang datang. Karena orang mau datang kalau nggak bawa fulus nggak enak. Jadi ada yang masalahnya masalah ekonomi. Maka perlu dilihat. Kalau nggak salah yang anak pernah dengar, yang berkaitan 1 tahun jangan menikahkan anaknya 2 kali karena urusan fulus. Urusan ekonomi. Tapi kalau ternyata di balik itu ada keyakinan-keyakinan, nah itu yang harus diluruskan. Namun kalau ternyata antum menolak ikhwan tersebut, ya ini kan alasan keluarganya bukan alasan ikhwannya. Kalau ikhwannya sudah paham, udah ngerti, seharusnya tetap dilanjutkan pernikahan tersebut. Namun kalau engkau sudah istikharah dan engkau sudah batalkan, semoga Allah berikan ganti yang lebih baik buat dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ada 2 pertanyaan yang serupa, Ustadz. Gitu. Anak-anak mengaji di wilayah kampung Ana, Ustadz. Tapi di tempat mengajinya tersebut masih ada ritual campuran antara agama atau adat seperti yasinan, Ustadz.
Kemudian guru ngajinya juga suka masih ada kemusyrikan. Apa yang harus Ana lakukan, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Haibati fillah. Ya, kalau kita ngelihat kondisi masyarakat secara umum ya, mungkin tempat-tempat ngaji yang ada belum sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa tugas kita sekarang? Maka bagaimana menawarkan kepada mereka? Kita ini harus nggak boleh menunggu. Banyak di antara kita tuh yang menunggu, Ustaz, tempat anak nggak ada, Ustaz, kajian yang sesuai dengan sunnah ya, tempat ngaji yang anak-anaknya alhamdulillah bagus-bagus hafalannya, yang terjadi ikhtilat laki perempuan nggak ada. Gimana, Ustaz? Ya antum bikin. Bikin di mana? Bikin di rumah. Hibati fillah, ana masih ingat ketika anak SD. Anak SD itu ngajinya di rumah-rumah. Jadi rumahnya guru, habis sholat maghrib, di rumahnya itu buka tempat ngaji. Ya ngaji di rumahnya nanti. Nanti rumahnya fulan ya. Anak ingat anak itu termasuk murid yang banyak gurunya. Karena pindah-pindah ngajinya. Kalau dari sini udah gak masuk lama takut dipukul, pindah ke sini. Jadi akhirnya kita ini banyak merasakan guru-guru, dan anak sampai lulus SD, anak ngaji itu belum bagus. Anak masih ingat. Karena masalah tadi nggak disiplin. Dan sistem dulu itu nggak seperti yang sekarang ya. Ada kiroati, ada iqra, ada macam-macam. Maka anak rasa ketika di kampung itu, ya mungkin tadi tidak sesuai dengan sunnah, dan kita ingin anak kita menjalani agama sesuai yang diajarkan Rasul SAW, maka anti bikin. Panggil guru. Bikin rumah Quran. Ya dengan harapan bisa bersaing ya. Kalau kita bicara sekolah-sekolah kan bersaing. Mana yang favorit ya. Ternyata yang dari tempat rumah Quran ini dalam 1 bulan udah hafal berapa surat pendek ya. Karena kita dulu waktu sekolah atau ngaji di tempat-tempat di rumah-rumah itu hafalan kita sangat sedikit sekali gitu loh. Nggak tahu yang sekarang. Jadi harapannya setiap muslim yang udah ngaji, yang udah ngerti, tatkala engkau tidak mendapatkan yang sesuai dengan sunnah, maka berusahalah untuk menciptakannya. Jadilah engkau lentera yang menerangi, bukan yang ikut mendapatkan cahaya lentera tersebut, tapi menjadi lenteranya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga, Ustadz, ini juga 2 pertanyaan yang karena serupa, kami gabung menjadi satu. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menyikapi lingkungan yang sudah tahu syirik kecil, tapi terkadang secara tidak sadar masih melakukannya, seperti mempercayai primbon, zodiak, atau menentukan hari dan tanggal baik untuk pernikahan. Allahu Akbar jemaah. Ya. Bicara zodiak ini jamaah, yang ana heran, manusia yang katanya sudah canggih ya, sudah sampai ke bulan, yang katanya sudah pakai handphone di tangannya, masih percaya sama zodiak. Ana membaca salah satu tulisan ya, ini orang udah tobat, dia dulu menulis masalah zodiak di majalah. Dia ngatakan yang ana tulis itu karangan ana semuanya. Dia ngarang. Ngarang nanti yang masalah cinta, masalah rezeki, masalah ini itu. Karangan semuanya. Bicara primbon juga karangan sebenarnya. Terus kenapa kita percaya? Padahal kita tahu. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Nggak ada yang tahu di langit dan di bumi tentang yang gaib itu kecuali Allah Jalla Jalla. Terus apa sikap kita tatkala kita hidup di masyarakat seperti itu? Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Perlahan-lahan kita sampaikan kepada mereka. Tatkala mereka berkata tentang ya umpamanya ada hari baik, ada hari buruk, disampaikan betul. Kalau bicara hari itu sebenarnya ada hari baik, hari buruk. Hari buruk itu tatkala kita berbuat dosa di dalam. Itu hari buruk buat kita. Tatkala kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, itu hari buruk buat kita.
Tapi harinya sebenarnya semua Allah ciptakan sama. Yang satu lebih utama dari yang lain ada. Kita bicara ada Lailatul Qadar, hari yang terindah sepanjang tahun. Malam yang terindah afwan. Ada awal 10 Dzulhijjah. Ada hari puasa Arafah. Ada hari puasa. Kita sampaikan nih hari-harinya seperti ini dalam agama kita. Kalau bicara hari yang paling baik untuk puasa, ada hari Arafah, diampuni 2 tahun dosa kita. Maka usahakan memberikan ganti kepada masyarakat tentang konsep hari baik itu sebenarnya. Dan hari buruk itu sekali lagi adalah hari tatkala kita berbuat dosa di dalamnya. Kemudian di masa Nabi SAW ada juga, masa jahiliyah itu ada juga keyakinan kepada hari ada, kepada bulan ada, kepada si angka-angka itu ada, kesialan dengan ini dan itu ada semuanya. Terus apa yang dilakukan Nabi SAW? Mengenalkan kepada masyarakat Allah Azza wa Jalla. Mengajak kepada mereka untuk memahami Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Sampaikan kepada mereka tentang Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita bicara tentang tradisi mereka, tentang keyakinan-keyakinan mereka, kita sampaikan tentang Allah. Setelah itu kita fahamkan kepada mereka. Bahwasanya apa yang kita yakini berkaitan dengan hari baik dan buruk itu, coba apakah memang Allah menjadikannya seperti itu? Kalau iya, kita taati. Bicara zodiak, apakah benar orang yang lahir di antara bulan apa kalau Sagittarius, di antara bulan apa November sampai ke Desember atau apa yang lahir itu, apakah memang masa itu orang yang diciptakan itu bersifat seperti itu? Apakah Allah menjelaskan? Enggak ada. Terus secara medis enggak ada, Ustaz. Terus percaya sama siapa? Percaya dengan kebohongan. Itu masalahnya. Maka kita tetap berdakwah, kita ajak mereka dan jangan putus asa. Antum akan dicaci maki, antum akan dihina. Tapi antum laksanakan tugas antum dengan baik. Insya Allah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari peserta Zoom Ustadz, dari Ukhti Sarah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana melawan bisikan-bisikan syaitan seperti jika kejatuhan cicak adalah firasat mau ada keluarga yang meninggal atau firasat-firasat lainnya? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam. Kata Nabi SAW, ma minna, yang gak ada orang dari kita kadang-kala perasaan itu ada. Datang tuh perasaan itu. Apalagi ini sebuah keyakinan yang tersebar di masyarakat. Kalau menimpa kita, kadang-kala datang tuh perasaan itu. Tapi apa yang mengusirnya? Tawakal kepada Allah. Jadi usir perasaan itu dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ana serahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya ketika antum kejatuhan cicak, tangkap tuh cicak. Bunuh tuh cicak. Dapat pahala antum. Ini yang harus dilakukan. Selain tadi kita tawakal ya. Subhanallah jemaah ya. Kalau ada kejatuhan cicak, terus kadang-kala mata kita apa? Goyang ya. Bergetar mata kita itu. Apa kata mereka? Kedutan ya. Ada yang ngerasani katanya, ada apa. Jadi ada banyak keyakinan di masyarakat jamaah. Ya bagaimana kita sebagai seorang muslim yang kadang perasaan itu datang. Tahu-tahu mau keluar malam-malam keluar rumah dengar suara burung gagak malam-malam. Aduh. Yudhibuhut tawakkul. Diusir dengan tawakal. Jadi perasaan itu yang datang kepada kita tatkala kita yakin semuanya takdir ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada hubungannya sama cecek, sama buaya, sama macan. Nggak ada. Tapi Allah yang menentukannya, lalu kita serahkan kepada Allah SWT. Kalau bicara meninggal, antum sudah lihat. Apakah ketika keluarga antum meninggal itu gara-gara ada cicak yang jatuh? Cicak jatuh meninggal. Ya enggak lah coba. Ya itu, ini akidah yang kalau kita mikir-mikir nggak masuk akal. Tapi diyakini oleh orang.
Maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilawan ya. Nggak boleh didiamkan. Seperti hari Selasa. Masih banyak masyarakat yang percaya hari Selasa itu hari sial. Maka nggak boleh mulai kerja hari Selasa, atau nggak boleh ini hari Selasa, buka toko jangan hari Selasa, macam-macam mereka. Bahkan Ana masih ingat ya, namanya kita masih kecil waktu itu dan tersebar di masyarakat ya. Ana itu dulu masih suka pegang ular. Dan Ana dikasih nasihat, jangan pegang ular hari Selasa. Subhanallah, Ana pegang ular hari Selasa jemaah. Biasanya Ana gigit, tangan Ana yang digigit. Hari Selasa itu Ana pegang ular, yang digigit itu kuping Ana sama ular. Sampai berdarah-darah. Ya namanya anak-anak, ini gara-gara hari Selasa Ana pegang ular gitu loh. Ini keyakinan yang memang harus diperbaiki di masyarakat. Karena kalau enggak tadi orang ketika dikasih tahu terus, kebohongan itu ketika diulang-ulang, disampaikan berulang-ulang dan kita dengar berulang-ulang menjadi sebuah keyakinan. Padahal itu dusta, bohong. Kalaupun itu terjadi, iya karena memang Allah menentukannya, bukan karena hari Selasanya. Dan juga tadi, kalau mamanya betul setelah cicak jatuh, Anda dapat telepon Ustaz. Keponakanmu meninggal dunia. Allahu Akbar. Berarti benar nih kalau cicak datang nih, ada yang meninggal dunia. Itu harus dilawan dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan akan diterima jika akidah seseorang sudah benar. Bagaimana jika ada seseorang yang akidahnya belum benar, namun dia adalah seorang yang penyayang dengan sesama, banyak membantu saudara dan teman yang kesulitan? Apakah amalannya ada kemungkinan bisa tidak diterima? Boleh nggak terlalu liberal ini? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, orang yang akidahnya benar dan orang yang akidahnya menyimpang, Allah Azza wa Jalla mensyaratkan man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau wanita. Amal soleh ini bisa jadi kepada Allah, bisa jadi kepada umat manusia. Wa huwa mu'minun, dalam kondisi dia beriman, akidahnya benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia penghidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam kehidupan dunia Allah akan berikan kebaikan kepada dia di kuburan, di akhirat, dan kami akan berikan balasan atas amal mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Gimana kalau orang akidahnya nggak benar dan dia beramal baik, dia suka membantu orang lain? Allah tidak menzalimin jemaah. Maka Allah katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dalam amalan dia itu adalah dunia. Ada orang beramal soleh hanya ingin pujian, sanjungan, dia suka membantu orang lain karena dia suka dikatakan fulan baik ini itu ya. Apa kata Allah? Akan kami berikan balasan kepada dia di dunia dan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Full Allah kasihkan pahala. Engkau membantu orang lain, engkau menyantuni orang lain, engkau bangun jalan buat orang banyak, bersodakoh. Kadang kalau sodakohnya pun triliunan, Allah akan kasih balasan di dunia. Makanya kadang-kadang kita kalau melihat orang kafir ya, itu berbuat baik. Masya Allah Ustaz, dia itu sosialnya banyak. Iya. Sosialnya banyak. Allah balas dengan dikasih lagi di dunia. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi balasan buat orang-orang yang beramal kebajikan, yang akidahnya menyimpang, itu di dunia Allah akan berikan kepada mereka. Karena Allah itu maha adil. Tapi di akhirat, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Di akhirat neraka. Karena yang Allah pinta itu gak banyak kepada kita. Allah hanya meminta kepada kita untuk mentauhidkannya, mengesakannya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka Allah berikan neraka kepada mereka. Na'udzubillahi minan nar.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, afwan di luar tema. Ana seorang mahasiswi semester akhir jurusan psikologi. Saat ini Ana memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah Ana lagi Ustadz. Ana ingin belajar ilmu syar'i lebih dalam lagi dan dekat dengan sunnah. Akan tetapi setelah Ana memberitahu pada ibu Ana, ibu bilang kalau kajian Ana salah Ustadz. Ana bilang seorang anak yang tidak bisa Ana dibilang seorang anak yang tidak bisa membahagiakan orang tua. Ibu Ana mungkin malu Ustadz karena Ana tidak bisa menjadi seorang sarjana. Apakah Ana berdosa Ustadz dan apa yang harus Ana perbuat terhadap ibu Ana? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Naam jamaah. Orang tua itu ingin anaknya bahagia dan ingin dibahagiakan oleh anaknya. Namun kebahagiaan itu tergantung bagaimana konsep kita memandang kehidupan ini. Sejatinya kebahagiaan itu bukan dengan harta, bukan dengan kerja, bukan dengan titel, bukan dengan popularitas. Tapi kebahagiaan itu adalah ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa. Kalau memang tadi Anti sudah memutuskan keluar dari psikologi. Dan kalau Anda lihat, kalau kiranya sekolah itu bermanfaat buat Anti, buat kehidupan dunia dan akhirat Anti, dan juga Anti selamat dari fitnah yang ada dalam sekolah tersebut, bisa dilanjutkan. Tapi kalau enggak, sampaikan kepada ibu. Ibu, aku akan bawa kebahagiaan itu kepada ibu. Kalau dikatakan salah ustadz, banyak kan kayak gitu memang. Oh, salah dengar ustadz ini. Ini ikut aliran apa ini? Maka bagaimana sekarang Anti membuktikan kepada ibu bahwasanya Anti nggak salah ustadz? Sampaikan Ustadz Ana ini memerintahkan Ana untuk berbakti kepada ibu 3 kali di atas bapak. Maka tunjukkan sekarang bagaimana Anti berkhidmat kepada ibu. Kalaupun tadi Anti umpamanya tidak bisa tidak bisa dapat jadi sarjana ya. Karena kalau bicara orang itu kan malu kalau anaknya nggak S1 ya. Dulu anaknya nggak lulus SMA malu. Tapi sekarang kadang-kala S1 pun malu karena anaknya nganggur nggak kerja walaupun sudah S1. Maka sekarang tunjukkan kepada ibu kalau Anti bisa berbakti sama ibu. Anti berusaha mungkin bisa kerja online, apapun yang bisa dikerjakan untuk membahagiakan ibu. Karena sebagian orang itu memandang kebahagiaan di materi. Kalau dia mendapatkan harta dari anaknya, maka itu kebahagiaan. Sampai ada cerita nih, bagaimana seorang wanita yang sudah menikah, itu ibunya meminta semua gaji anaknya buat ibunya. Karena dia pikir gaji anaknya itu milik ibunya. Inilah kesalahan memandang kehidupan ini. Maka Ana rasa yang perlu Anti lakukan adalah bagaimana sekarang menunjukkan kepada ibu bahwa Anti bisa berbahagia dan membahagiakan ibu Anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Nah. Bismillah, semoga Ustadz, sekeluarga dan semua jamaah selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Apakah seorang muslim yang sholatnya bolong-bolong akan tetap mendapat syafaat dari sahabatnya yang ada di surga? Karena Ana pernah mendengar kajian bahwa syarat seseorang mendapat syafaat harus mengerjakan sholat. Apakah sehubungan adanya hadis carilah temanmu yang ada padanya kebaikan walaupun hanya seberat biji zarrah? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah jemaah, kalau bicara syafaat, Rasulullah SAW mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Allah memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada mereka. Kalau tadi dikatakan orang yang sholatnya bolong-bolong, dia adalah termasuk orang yang melakukan dosa besar.
Apakah mungkin kawannya memberikan syafaat? Mungkin. Tapi kapan Allah memberikan izin? Setelah mereka masuk neraka. Setelah mereka diazab di neraka. Bahkan sebagian di antara mereka itu sudah menjadi arang di neraka. Jadi tetap kalau dikatakan tadi ada syafaat buat kawan-kawan yang sholatnya bolong-bolong ya. Yang mungkin sholatnya mungkin dia berzina, dia melakukan dosa macam-macam selama dia tidak melakukan kesyirikan. Maka ada harapan dia dikeluarkan dari neraka. Ada harapan Allah mengampuni mereka walaupun tanpa syafaat. Atas rahmatnya Allah keluarkan mereka nantinya. Karena ada orang-orang yang mungkin gak punya kawan dia dalam kehidupan ini. Mungkin kawannya semua gak benar. Dan semuanya masuk neraka bersama dia. Lalu siapa yang memberikan syafaat kepada dia? Ketika dia gak punya kawan, gak ada yang kenal sama dia dari orang-orang baik. Maka disinilah Allah akan memberikan rahmatnya. Maka selama tidak melakukan kesyirikan. Di sini pentingnya jamaah. Kita belajar tauhid. Karena kalau kita ahli ibadah. Tapi melakukan kesyirikan. Semuanya sia-sia. Tapi kalau kita melakukan banyak dosa, namun kita tetap menjaga tauhid kita, insya Allah masih ada harapan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah semata juga umat muslim. Amin. Pertanyaannya Ustadz, ada seorang suami sering ribut dengan istrinya. Jika sedang ribut, suaminya selalu bilang, ini gara-gara ribut makanya usaha tidak lancar dan lain-lain. Dan ada perkataan juga, jika tidak ada si Anu, usaha ini siapa yang akan kerjakan? Apakah ini termasuk akidah timpang? Jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Kalau berbicara apakah keributan itu berdampak kepada usaha, ya bisa jadi berdampak kepada usaha. Orang itu ketika usaha dibutuhkan pikiran yang tenang, dibutuhkan fokus. Karena kalau ribut-ribut terus, sang suami usaha kerja, ya nggak fokus. Jadi ini memang secara lahiriah akan berdampak. Kita aja di kelas dulu, kalau dapat dosen lagi marah-marah sama kita jadi bingung, nih dosen kenapa ya? Hari ini kok emosi banget gitu loh. Lalu ada yang mengatakan kayaknya habis ribut sama istrinya dia. Mungkin saja seperti itu. Jadi keributan itu akan berdampak kepada usaha. Dari sisi membuat orang yang nggak fokus ya. Kadang-kala kalau dia sebagai pegawai ya, di tempat dia bengong sendiri. Karena ada pikiran yang jadi beban buat dia. Sehingga berpengaruh kepada kerjaan dan usahanya. Itu mungkin. Kemudian kalau berbicara, kalau bukan karena anu nggak jalan. Kalau ucapan itu tidak menafikan kekuasaan Allah Azza wa Jal, maka nggak ada masalah. Tapi seharusnya yang diucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya pekerja fulan nih. Yang dia semangat kerja. Yang dengannya Alhamdulillah lancar. Tetap kepada Allah Azza wa Jal. Bukan karena anunya. Anu ini siapa gitu loh. Maka jangan sampai kita melupakan Allah Azza wa Jal. Kita minum obat juga seperti itu. Kalau nggak minum obat ini anak, udah parah anak. Subhanallah, obat itu hanya sebab ya. Kalau Allah tidak menakdirkan sebab itu nggak akan berpengaruh. Berapa banyak orang yang minum obat yang sama tapi nggak sembuh. Terus siapa yang menyembuhkan? Bukan obat yang menyembuhkan, Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir? Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari peserta Zoom Ustaz. Bagaimana menyikapi orang yang tidak meyakini hadis Rasulullah SAW? Syukran. Subhanallah jemaah. Ya, kita ini di masa fitnah. Tatkala semua fitnah itu bisa masuk ke rumah kita tanpa saringan. Kalau mungkin yang disaring sama Menkominfo, iya,
itu hanya yang berkaitan dengan konten porno atau konten hoax, terus konten sara, seperti itu. Sedangkan ada konten-konten yang menyesatkan umat, itu nggak difilter. Kenapa? Urusan masing-masing. Tapi kalau bicara urusan masing-masing berarti setiap orang harus jaga diri. Dia harus punya filter sendiri. Dia tidak membaca kecuali yang yakin bahwasanya tulisan itu bermanfaat. Dia tidak mendengarkan kecuali kalau yang disampaikan itu kita yakin dengan kebenarannya. Kalau enggak, kita akan bingung. Muncul lagi orang nggak percaya sama hadis. Enggak, anak habis dengar syekh ceramah ya. Dalam ceramahnya syekh itu menyampaikan bahwasanya hadis itu banyak yang palsu ya. Banyak perawi hadis itu yang dibayar sama penguasa, disuruh bikin hadis, meragukan hadis ini. Berarti anak nggak akan pakai hadis. Masya Allah. Dengar satu syekh langsung berubah akidahnya, keyakinannya. Berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Berarti ada penjelasan agama ini yang hilang kalau antum nggak mau pakai hadis. Gimana antum sholat? Emangnya ada di Al-Quran? Sholat itu pakai i'tidal. Sholat itu zuhur 4 rakaat. Gimana di Al-Quran sholat zuhur itu 4 rakaat? Nggak bakal ketemu kita. Inilah jemaah, pentingnya kita belajar. Sampaikan kepada mereka yang tidak percaya dengan hadis. Kalau engkau nggak percaya sama hadis, bagus. Tapi hadis palsu, engkau nggak boleh percaya. Hadis palsu nggak boleh percaya. Hadis dhaif nggak boleh percaya. Terus kalau hadis sahih, gimana engkau tolak? Maka ini mungkin yang perlu disampaikan kepada dia tentang hadis itu memang ada yang palsu, ada yang dhaif, tapi ada yang sahih. Terus Ustadz, anak kan nggak paham. Yaitu karena antum nggak paham, tanya sama ulama. Imam Bukhari udah ngumpulin tuh hadis-hadis sahih. Kitabnya disebut Sahihul Bukhari. Yang diterima oleh seluruh umat manusia. Orang-orang yang beriman ya. Diterima. Lalu engkau tolak. Terus yang benar engkau apa orang-orang? Maka mungkin kita perlu bercermin. Supaya tidak keblinger ya. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Dengan usaha yang kita kerjakan. Agama ini Allah turunkan Al-Quranul Karim ke hati Nabi SAW. Yang Nabi kemudian menyampaikan kepada umatnya. Penyampaian Nabi kepada umatnya itu yang disebut sunnah Nabi SAW. Yang kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.